Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin amma ba'du. Yang terhormat dan yang mulia Bapak Ketua Pembina YLPI Riau Abuya Dr. Andus Haji Mukni. Yang terhormat dan mulia Bapak Ketua Yayasan YLPI Riau Bapak Haji Yusrizal SH. Kemudian yang terhormat dan yang mulia Bapak Dr. Haji Nurman MSI. Kemudian yang terhormat Bapak dan yang mulia Bapak Dr. Pak Rektor Profesor Dr. Haji Soprinadi SH MCL. Kemudian yang terhormat dan mulia Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Haji Sofendri MSI. Kemudian yang terhormat dan mulia, Bapak Dr. Insinyur Haji Asrol MEC. Dan kemudian yang terhormat dan mulia, Wakil Rektor 3, Bapak Insinyur Haji Rosyadi MSI. Kemudian segenap ketua, kepala, badan dan biro selingkungan Universitas Islam Riau yang kami hormati. Dan yang Al-Mukarram, Tuan Guru Abuya kita yang pada hari ini akan menjadi narasumber, memberikan penceramahan pengajian kajian Islam, Dr. Haji Helmi Basri LCMA. Puji syukur terlebih dahulu kita ucapkan di Yaumil Jum'ah Sayyidul Ayyam kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bosan melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat badan, umur panjang, terlebih nikmat iman dan Islam. Yang dengan beberapa nikmat itu pada kesempatan kali ini, alhamdulillah atas izin Allah, Allah takdirkan kita duduk bersama untuk mendengarkan pengajian dari Abuya Dr. Haji Helmi Basri LCMA. Dan mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini menjadi berkah untuk kita. Amin. Allahumma amin. Untuk Allah yang tak pernah bosan melimpahkan rahmat dan karunia itu, kita bacakan pujian dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Berkirim salam, berdoa, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah Zat yang Maha Pendengar menyampaikan semisal pahala zikir salawat singkat kita ini untuk baginda Nabi tercinta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya tata tertib acara kita pada kesempatan kali ini. Pertama, protokol dianggap sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, kata-kata atau kata sebutan dari Bapak Rektor. Dan yang ketiga langsung ke pembahasan inti, ceramah agama, pengajian kajian Islam yang akan disampaikan oleh Abuya Dr. Haji Helmi Basri SMA. Dan untuk
mendapatkan keberkahan dari acara ini, marilah kita sama-sama buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita melangkah kepada yang kedua, sepatah kata atau sambutan dari yang terhormat dan mulia Bapak Profesor Dr. Haji Saprinaldi SHMCL. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada Jumat berkah pagi hari ini. Kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat bersua dalam acara siraman rohani pengajian agama. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Ketua Dewan Pembina yang kami hormati, yang hadir bersama-sama kita di ruangan lantai 2 Rektorat Tas Islam Riau, Pak Ketua Dewan Pengawas, Pak Ketua Umum, serta jajaran mungkin hadir secara virtual, Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Ketua Lembaga, Sekretaris, Bapak Ibu Guru Besar Tas Islam Riau, Pak Ibu Dekan, Wakil Dekan, serta pejabat di lingkungan Tas Islam Riau, hadirin hadirat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita muliakan Ustaz kita penceramah pada pagi yang berbahagia ini, Bapak Dr. Haji Helmi Basri LC. Beliau ini adalah dosen pasca sarjana di UIN Suska Pekanbaru, dan kami sudah lama juga bersahabat dengan Ustadz ini. Kami sampaikan pada Ustadz, mungkin pengajian pada pagi hari ini sebagai pembuka kami memulai dengan visi UIR yang baru. Visi UIR yang baru 2041 nanti akan kami capai insya Allah menjadi Universitas Islam berkelas dunia berbasis iman dan takwa. To be a world-class Islamic University based on iman and takwa. Sungguh mulia sekali cita-cita kami. Mudah-mudahan dengan pengajian-pengajian yang secara rutin akan kita laksanakan pada masa-masa yang akan datang, akan menjadi warna bagi penguatan berbasis iman dan takwa atas Islam yang berkelas dunia tersebut. Oleh karena itu, kami sangat berharap pada kita semuanya, meskipun di era pandemi COVID yang masih mengancam kehidupan kita, mudah-mudahan ini tidak menjadi penghalang, kita masih bisa berbuat tidak secara offline, atau hanya sebagian kecil secara offline, sebagian besar bisa kita hadiri, kita semarakkan, kita makmurkan pengajian-pengajian Islam ini secara virtual. Demikian juga dengan pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh berbagai fakultas di lingkungan Tas Islam Riau, kami sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan keagamaan seperti itu. Mudah-mudahan akan meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak pada Ustadz. Semoga materi-materi yang akan disampaikan akan dapat mencerahkan hati nurani kita
meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor yang terhormat dan mulia. Selanjutnya kita dengarkan bersama-sama pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abuya Dr. Haji Helmi Basri LCMA. Kepada Pak Dokter kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Rektor, Bapak Pembina, Bapak Ketua Yayasan, dan seluruh yang bisa hadir dalam acara kita pada pagi hari ini, baik secara offline ataupun secara virtual. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang tak pernah putus. Bersyukur itu menjadi penting agar nikmat itu bertambah. Al-Quran mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Dan semua kita adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan nikmat itu bertambah. Tidak pernah ada orang kita dengar ingin nikmatnya dikurangi. Yang ada adalah bertambah. Bahkan marah kalau seandainya jatahnya dikurangi. Dan Allah menjanjikan kalau bersyukur Allah tambah. Bertambah di sini ada dua bentuk, bisa kualitas, bisa kuantitas. Terkadang orang cenderung memahami bertambah itu kuantitas. Dulu 5, sekarang 7. Itu yang dianggap bertambah. Ada satu sisi yang mereka lupa, bertambah itu ternyata juga kualitas. Barangkali hal yang sama yang kita dapatkan, tapi bisa saja manfaatnya terasa berbeda. Apa yang kita dapatkan dulu dan sekarang mungkin sama, tapi terasa manfaat yang berbeda. Itu sesungguhnya adalah ziyadatun ni'mah. Itu bertambahnya nikmat. Oleh karena itu bersyukurlah agar nikmat itu bertambah. Kita juga harus selalu berselawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita ini adalah umatnya yang senantiasa bangga untuk berada di atas sunnahnya. Senantiasa tersakiti kalau seandainya sunnah Rasul itu diejek atau diobok-obok. Dan mudah-mudahan itu merupakan bukti cinta kita kepada Rasul. Kita harus mencintainya sebab dia sangat mencintai kita. Kita harus merindukannya sebab dia sangat merindukan kita. Dulu di hadapan sahabat, Rasul itu pernah bilang, Istaqtu li ikhwani. Rindu saya ingin ketemu dengan saudara-saudara saya. Ada di antara sahabat yang ngomong ketika itu, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanikum. Wahai Rasul, bukankah kami ini saudara kamu? Kata Rasul, bukan. Bal antum ashabi. Kalian ini adalah sahabat-sahabat saya. Lalu kata Rasul, ikhwani allazina yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka-mereka yang saudara saya itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada saya meskipun tak pernah ketemu dan melihat saya. Jadi yang bersama Nabi, hidup bersama Nabi, berjuang membela Islam bersama Nabi itu sahabat. Tapi orang-orang yang hidup tak pernah ketemu Nabi, tapi beriman bersama beliau dan membela syiar yang beliau bawa, itu adalah saudara-saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita tidak mendapatkan kehormatan untuk menjadi sahabat Rasul,
tapi kita sedang mendapatkan kehormatan menjadi saudara-saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua pantas untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Rektor dan seluruh yang berhadir, saya merasa berbahagia sekali pada pagi hari ini bisa berada di hadapan para, kalau saya membahasakan sering para masyayikh, para pakar, para ilmuwan, para akademisi, yang tentu saja apa yang akan saya sampaikan ini barangkali hanya mengulang-ulang apa yang sudah dipahami. Tapi mengulang-ulang itu pun disuruh oleh agama. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Seandainya tak ada satupun yang baru yang disampaikan, sekedar mengulang-ulang, itu kata Al-Quran, tanfa'ul mu'minin. Kita sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat sesungguhnya. Oleh karena itu, majelis kita ini sebenarnya bukan sekedar majelis biasa, tapi majelis yang di dalamnya ada pahala, di dalamnya ada ibadah. Karena bermajelis seperti ini, Nabi yang menyuruh. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Baik, saya diminta untuk berbicara terkait dengan maqasid asy-syariah. Ini memang menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya untuk dibicarakan, karena bicara maqasid syariah itu berbicara tentang apa-apa yang terkandung atau hikmah dan tujuan-tujuan yang ada di balik syariat. Maka dalam ibadah ini kan ada hukum dan ada hikmah. Jadi dalam ibadah kita kan ada hukum dan ada hikmah. Kalau hukum itu fikih. Tapi kalau hikmah itu larinya ke maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah berarti kita akan menemukan nanti berbagai macam definisi di dalam buku-buku maqasid yang sudah ditulis oleh para ulama maqasid. Tapi secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa maqasidus syariah itu adalah mengetahui tujuan-tujuan, hikmah-hikmah, rahasia-rahasia yang ada di balik syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu keyakinan kita bahwa mustahil Allah itu menetapkan hukumnya abathan. Mustahil Allah menetapkan hukumnya sia-sia, bermain-main, tidak ada maksud apapun. Mengejar maqasid atau mencoba untuk memburu apa yang ada di balik syariat itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan embrio pemikiran maqasid itu sendiri kita bisa menemukan dalam Al-Quranul Karim. Sesungguhnya Allah mengajarkan kita agar cenderung menganalisa maqasid. Apa contohnya? Contohnya saja diantaranya adalah ketika Allah ingin menciptakan Adam, Allah tak sebut Adam justru. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Padahal yang mau diciptakan Allah siapa? Sudah ada belum manusia ketika itu? Belum ada siapa-siapa. Yang ingin Allah ciptakan adalah Adam. Tapi Allah di situ tak sebut Adamnya. Yang disebutnya tujuan kenapa Adam itu diciptakan. Khalifah. Jadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah, seorang khalifah. Berarti tujuan kenapa Adam diciptakan untuk menjadi khalifah. Dia akan memimpin dunia ini, mengatur, menyampaikan syariat. Mulai dari dia sampai terus berikutnya pada nabi-nabi yang berikutnya. Jadi baik pada hadis, baik pada Al-Qur'an maupun pada hadis-hadis Rasul ada kecenderungan bahwa kita diajak untuk menganalisa dan melirik kepada maqasidul ahkam atau maqasidus syai', tujuan sesuatu. Maka tidaklah mengada-ngada ketika kita mencoba untuk mengejar apa sebenarnya yang ada di balik hikmah, yang ada di balik
pensyariatan. Dalam hadis umpamanya, kita ambil satu contoh bagaimana Nabi mengajarkan agar kita melirik kepada maqasid dari sebuah perintah atau sebuah aturan. Kata Rasul, iza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, lalu ia ingin berwudu, fala yudkhil yadaihi, jangan ia langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana qabla ayyaghsilahuma, sebelum dia basuh, dia cuci keduanya. Ini perintah. Kenapa Nabi menyuruh seperti itu? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu. Karena kalian tidak tahu tadi malam itu tangan kalian berada di mana. Jadi kalau bangun tidur ingin ada satu bejana, kalau ada keran ya tidak ada persoalan, kita tidak pakai bejana lagi kan. Tapi kalau dulu kan pakai bejana tuh, jangan langsung masukkan tangan ke dalam bejana itu. Tapi ambil dulu, cuci dulu tangan ini sebelum dimasukkan. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu tadi malam tangannya ada berada di mana. Jangan-jangan tangannya diletakkan pada tempat yang di situ ada najis, kalau langsung dimasukkan ke dalam bejana bisa mengotori air yang akan dipakai untuk berwudu. Ini ada di antara sahabat yang ingin mencoba untuk menentang Nabi, katanya begini, dia bilang, saya tahu tangan saya ada malam tadi di mana, karena saya yang punya tangan. Dalam riwayat dikatakan, apa yang terjadi pada orang yang seperti itu, besok paginya dia tidur, tangannya masuk ke dalam duburnya. Dalam satu riwayat yang sahih. Karena dia mencoba menentang Nabi. Jadi coba menentang Nabi itu. Kalau sengaja kita menyadari hukum Nabi bilang begini, lalu kita tentang, terima sajalah. Enggak sekarang atau nanti. Akan ada akibat. Jadi dari hadis tadi, Nabi mengajarkan kenapa dia larang untuk memasukkan tangan itu. Karena tangan ini siapa tahu kotor, sementara air mau dijadikan untuk berwudu, dan berwudu haruslah dengan air yang suci. Nah, Bapak Rektor dan seluruh yang hadir, maka dari dua landasan tadi itu, satu dari ayat, satu dari hadis, ini sesungguhnya menggambarkan kepada kita betapa mengenali atau mengetahui maqasidul ahkam, maqasidus syariah itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Bahkan dari dua dalil tadi seolah-olah Allah dan Rasulnya yang menganjurkan untuk itu. Ini sebagai mukaddimah, tentu saja kita akan bicara hal-hal yang umum gitu sifatnya ya. Saya ingin mengambil dua ungkapan ulama besar tentang urgensi dari maqasidus syariah. Yang pertama, ungkapan yang datang dari Imam Syatibi. Apa kata Imam Syatibi? Al-maqasidu ruhul a'mal. Ini ungkapan Imam Syatibi. Maqasid itu ruhnya amal. Jadi beliau mengibaratkan ibarat sebuah jasad ini hidup dengan ruh. Kalau tidak ada ruh, maka jasad berarti mati. Beliau mengibaratkan ibadah itu seperti itu. Yang akan menghidupkan ibadah kita ini adalah maqasidnya. Ketika kita paham dengan maqasidnya, itu yang akan membuat kita menjadi bersemangat untuk beribadah. Ini penting sekali untuk kita pahami bersama. Bukankah ibadah itu misi utama kita diciptakan Allah? Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Nah, kita harus paham bagaimana caranya agar kita tetap bersemangat dalam beribadah untuk mengerjakan visi misi tadi. Kalau kita punya kampus, punya visi misi yang baru, menjadi kampus berlevel internasional, berbasis iman dan takwa, kan tidak mungkin kita diam begitu saja. Kalau tidak paham kita dengan substansinya, kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan.
Nah, kalau nggak paham kita seperti apa ibadah, kita akan diam saja, nggak kenal kita untuk apa sebenarnya kita disuruh hidup ini oleh Allah. Nah, ketika kita beribadah dan akan hiduplah ibadah kita dengan ruhnya, dan ruh dari ibadah itu adalah maqasidnya, apa yang ada di balik ibadah itu sendiri. Dan kalau kita kalau kita beribadah sudah mengenali sudah diikutkan dengan ruhul ibadah itu, saya kira ingin berlama-lama sujud. Ingin kita berlama-lama dalam sujud. Itu 8 rakaat tarawih itu terasa sedikit itu kalau kita sudah mengenali. Tapi kalau tidak mengenali, akan merasa bosan kita semakin panjang ayat itu dibaca oleh imam. Ingin kita cepat selesai. Kenapa demikian? Karena yang kita ingat cuma nungging-nungging itu saja, sujud, ruku. Tapi kalau kita paham apa yang ada pada sujud, niscaya kita akan berlama-lama. Dalam hadis kan dikatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Hamba itu paling dekat dengan Rabb-nya itu ketika dia sujud. Fa aktsiru fihi doa. Maka perbanyaklah pada sujud itu doa. Maka para ulama dulu asal sujud pasti lama. Kenapa? Ada doa, itu kesempatan menyampaikan doa kepada Allah. Kesempatan bermunajat kepada Allah. Jadi kalau kita paham itu akan terjadi. Tapi kalau tidak paham, mungkin ibadah hanya akan sekedar rutinitas biasa. Dan ternyata salah satu dari rahasia kenapa Nabi sukses membangun semangat ibadah pada sahabat, itu di antara rahasianya adalah karena Nabi tidak menekankan pada hukum, tapi Nabi menekankan ibadah pada hikmah. Jarang Nabi bicara hukum, bahkan amal-amal sunnah tidak datang hukum dari Nabi, itu ijtihad para ulama. Yang wajib baru ada, bahasa wajib baru ada dari Nabi. Contoh, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Allah mewajibkan zakat fitrah. Yang wajib ada Nabi sampaikan. Tapi yang sunat, yang fardu kifayah, Nabi tak sebut-sebut hukum. Yang disebut oleh Nabi adalah hikmah. Kenapa demikian? Kalau hikmah yang kita ingat, akan terdorong kita mengerjakannya. Tapi kalau hukum yang kita kerjakan, yang kita ingat, jangan-jangan kita tinggalkan amalan hanya karena hukumnya sunnah. Saya berikan contoh, saya ingin buktikan argumentasi yang saya sampaikan ini, bukti bahwa Nabi cenderung menyampaikan hikmah. Dalam sholat berjamaah, ada tidak datang hadis dari Nabi bahwa hukumnya sunnah? Sholat berjamaah. Atau sunnah mu'akkadah? Tidak ada. Sunnah mu'akkadah itu datang dari para ulama. Ulama beristihad, dikumpulkannya hadis-hadis Nabi. Dari semua hadis yang ada, dia katakan, jumhur mengatakan jamaah sunnah muakkadah. Ada sebagian yang mengatakan wajib, karena ada ancaman-ancaman yang luar biasa. Dari Nabi tidak sebut hukum. Yang disebut oleh Nabi adalah hikmah. Apa kata Rasul? Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa 'ashrina darajah. Berjamaah itu lebihnya adalah 27 ketimbang dia sholat sendiri. Jadi kalau jemaah dia dapat 27, sendiri dia dapat 1. Sahabat ketika mendengarkan Nabi mengatakan itu, ini 27, ini 1. Tak satu pun mereka yang bersemangat untuk meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Yang diingatnya 27. Tapi yang hari ini, umat Islam hari ini, kalau ada di masjid orang sholat berjamaah, ada orang yang duduk di luar ngopi-ngopi tak jamaah. Coba tanya, kenapa tidak jamaah? Jawabannya, kan sunnah. Kan tidak wajib. Jadi kalau hukum yang kita kedepankan, cenderung ditinggalkan, karena dia sunnah. Ditambah lagi definisi sunnah, berpahala mengerjakan,
tidak mengapa, tidak mengapa ditinggalkan. Ini yang muskilah bagi kita hari ini. Ditinggalkan enggak mengapa, dikerjakan berpahala. Padahal kalau ditinggalkan rugi sebesar-besarnya. Maka perlu juga kayaknya dirubah definisi sunnah. Harus dirubah definisi sunnah itu. Berpahala mengerjakannya, rugi sebesar-besarnya meninggalkan. Coba, orang yang mengerjakan rawatib setelah fardu itu, dibangunkan istana di surga. Hukumnya sunnah kan? Apa memang enggak apa-apa kalau enggak apa memang enggak rugi kita kalau kita tidak kerjakan? Ada orang selesai zuhur, udah pergi dia. Kenapa? Yang berikutnya ba'diyah sunnah. Kalau sunnah berpahala dikerjakan, tidak mengapa. Tidak mengapa, ini yang jadi musibah bagi kita hari ini. Tapi kalau dia bicara hikmah, tahu dia dikerjakannya 2 rakaat setelah zuhur, dapat istana di surga. Dia tidak akan ingin untuk meninggalkan. Ini contoh pertama. Kita ambil satu contoh lagi. Pernah tidak datang dari Nabi hukum bahwa sholat jenazah itu fardu kifayah? Nah, itu dari para ulama. Diistiharkan oleh para ulama. Nabi secara langsung tidak menyebutkan hukum fardu kifayah. Yang datang dari Nabi apa? Bukan hukum, tapi hikmah. Apa kata Rasul? Lafaznya agak ragu-ragu saya, tapi kira-kira maknanya itu barang siapa yang melayat nengok jenazah, ikut dia sampai dia menyolatkan. Jadi datang dia, ikut sampai menyolatkan. Falahu qirat. Dia mendapatkan pahala 1 qirat. Dan kalau ikut pula dia setelah itu sampai menguburkan, falahu qiratan. Dia mendapatkan 2 qirat. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, mal qirat? Apa itu qirat? Dijawab oleh Rasul, qirat itu mithlu jabali Uhud. Dalam satu riwayat, mithlu jabalin azim. Jadi 1 qirat itu pahala sama besarnya dengan bukit Uhud. Jadi kalau melayat kita, ikut kita minimal sampai sholat. Dapat pahala 1 qirat, 1 bukit Uhud. Kalau ikut pula sampai menguburkan, falahu qiratan. Dia dapat 2 qirat, 2 bukit Uhud kebaikan. Sahabat ketika itu mendengarkan datang ungkapan itu dari Nabi, setiap ada jenazah yang dia dengar, dia ingin melayat minimal ikut sampai sholat. Kalau di kita mana yang lebih banyak, ikut sholat atau ngobrol di luar? Coba tanya nanti yang ngobrol tuh, kenapa enggak ikut? Kan fardu kifayah. Apa definisi fardu kifayah? Gugur kewajiban dikerjakan oleh yang lain. Nah, beda enggak itu? Kita bicara ibadah, fokus pada hukum dengan fokus pada hikmah. Dan inilah kajian makasih di syariah. Ini fungsi makasih di syariah untuk memberitahukan kita. Dan Nabi membuktikan memang. Kan tadi sholat itu kan fardu kifayah. Oleh para ulama hukumnya fardu kifayah. Dan memang itu hukumnya. Gugur kewajiban. Tapi Nabi membuktikan. Apa yang dibuktikan oleh Nabi? Ketika ada yang kan ada nenek-nenek yang biasa bersih masjid. Tiba-tiba dia meninggal kan. Besoknya tidak nampak lagi sama Nabi. Mana orang yang kemarin bersih-bersih masjid? Kata sahabat, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian tak kasih tahu saya? Kata sahabat itu, kami khawatir akan mengganggu kamu ya Rasulullah. Kata Rasul, tunjukkan ke saya mana kuburnya. Kuburnya di sana ya Rasulullah. Diajak oleh Rasul yang tidak ikut, kemudian Nabi pergi ke kuburnya, dan Nabi menyolatkan yang tadi padahal kan sudah sholat kemarin, kan sudah selesai fardu kifayah. Kenapa Nabi masih mengerjakan? Berarti Nabi ingin mendapatkan pahala. Padahal Nabi mengejar pahala seperti itu.
Nabi mengajarkan kita bagaimana agar kita mengejar peluang-peluang kebaikan seluas-luasnya. Kan Nabi tidak bilang, oh ya udahlah kan kemarin kalian sudah kerjakan, selesai sudah. Nah jadi dua contoh ini terbukti apa yang diungkapkan oleh Imam Syatibi, al-maqasidu ruhul ibadah. Maqasid itu ruhnya sebuah ibadah. Semakin kita mengerti dengan ibadah yang kita kerjakan, maka semakin kita akan bersemangat mengerjakan amal itu. Tapi kalau semakin tak mengerti kita, maka hanya akan menjadi rutinitas saja. Kurban umpamanya. Kalau nggak ngerti kita apa yang ada di balik kurban itu, betapa beratnya untuk memberikan uang yang hanya 2.500.000, berat sekali. Padahal di rekeningnya 1 miliar. Hanya untuk memberi. Kenapa sulit? Nggak tahu dia apa yang akan dia dapatkan. Itu bulunya, tanduknya, semuanya itu akan menjadi saksi kebaikan di akhirat kelak. Maka kulit itu nggak boleh dijual. Tidak boleh dijual kan? Nanti ndak bukulit, nanti kerbaunya di akhirat kelak. Jumhur mengatakan ndak boleh. Hanya Abu Hanifah yang sedikit memberikan keringanan, seandainya memang akan mubazir atau tidak mau, ndak apa-apa dijual, tapi uang harus digunakan untuk kemaslahatan atau kebaikan bersama, bukan untuk pemilik korban. Karena sesuatu yang sudah disembelih atas nama Allah, jangan mengambil keuntungan lagi untuk keuntungan dunia kita dari sesuatu yang kita sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alasan banyak yang tidak mau itu tidak bisa diterima. Orang beli aja mau. Kan banyak yang bilang gitu kan, nanti mubazir, tidak ada orang mau, tidak terima tuh. Beli aja orang mau, apalagi dikasih. Nah jadi, kalaulah dia mengerti apa yang ada di balik kurban itu ibadah kurban, dia akan begitu mudah. Maka ada orang kadang nabung dia 100.000, sampai pada akhirnya cukup untuk 1 ekor. Dia tidak orang kaya. Dia orang biasa, bahkan pemungut sampah. Betapa bahagianya dia ketika berhasil menggiring kambingnya itu ke panitia masjid, bagi dia itu yang luar biasa. Tapi ada orang yang kaya, tapi dia tidak mau. Maka wajar kata Rasul, man kana lahu sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang kaya, mampu dia diberikan kelapangan rezeki, tidak mau berkorban, enggak usah dekat-dekat musalla kami. Ini luar biasa ini hadis ini. Jadi bayangkan kalau ini musola, ada Rasul duduk di sini. Datang orang yang tidak berkorban. Apa kata Rasul? Kamu pergi. Kamu tak usah bersama kami. Karena kamu kaya tapi tak mau. Apa rasanya perasaan kita ketika Nabi tidak mau menoleh ke kita? Kalau itu yang kita bayangkan, tidak ada artinya 2,5 juta ini tidak ada nih. Kalau mampu. Tapi kalau tidak, berarti Allah belum mengizinkan dia untuk berkorban. Itu sudah takdir yang ditetapkan oleh Allah. Dan kullun biyadikal khair. Segala-galanya di tanganmu baik, wahai Allah. Tidak ada yang tidak baik. Dan semuanya ujian. Yang diberikan kelapangan juga ujian. Yang diberikan sedikit kesempitan itu juga merupakan ujian. Baik, ikhwati fillah. Itu yang pertama. Ungkapan Imam Syatibi. Al-maqasidu ruhul amal. Kita ambil satu lagi, ungkapan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan terkait dengan maqasid ini, dia bilang begini, Al-maqasidu qiblatul mujtahidin. Maqasid itu kiblatnya para mujtahid. Beliau mengibaratkan dengan sholat. Kalau sholat itu kan harus menghadap kiblat. Tidak sah sholat kalau tidak menghadap kiblat. Dan maqasid itu kiblatnya para mujtahid. Tidak sah istihadnya kalau tidak menghadap ke maqasid. Berarti ungkapan Imam Al-Ghazali ini merupakan sesuatu yang sebagai panduan bagi para mujtahid ketika mereka memutuskan sebuah hukum.
memutuskan satu bentuk hukum agama itu selalu jihahnya, tujuannya, kiblatnya itu adalah maqasidus syariah. Yang dalam hal ini adalah maslahat. Ungkapan ini akan terasa sangat penting sekali untuk masalah-masalah yang memang tidak ada nas. Kalau ada nas, oke. Para ulama akan mendahulukan nas. Itu sudah pasti itu. Terlepas dari perdebatan antara At-Tufi, Najmuddin At-Tufi. Kan ada itu dalam kajian usul fikih, Pak Dokter ya. Bagaimana beliau itu dianggap orang mendahulukan maslahat daripada nas. Itu perlu dicerna sebenarnya lebih luas. Ini untuk akademisi semua, saya yakin pernah membaca persoalan itu. Tapi yang jelas, pada saat kita berhadapan dengan permasalahan yang tidak ada nas, maka kemana kita melarikannya? Kepada al-maslahah, maqasidus syariah. Ini tidak boleh sembarangan orang bilang-bilang maslahat ini. Karena berapa banyak orang mengedepankan maslahat tapi ngawur. Karena tidak sesuai dengan dawabit syar'i. Maslahat itu harus yang mu'tabarah. Maslahat mu'tabarah itu maslahat yang sejalan dengan Quran dan Sunnah. Ketika bertentangan, wajib hukumnya ditolak. Jangan sembarang bicara maslahat. Yusuf Qaradawi dalam kitab Al-Ijtihad Al-Mu'asir menyampaikan sebuah contoh. Ada satu komunitas di Amerika, Muslim liberal. Apa yang mereka usulkan? Minta pindahkan salat Jumat ke hari Ahad. Kenapa? Orang Amerika sibuk-sibuk. Jadi hari Jumat mereka tidak bisa hadir. Kalaulah dipindahkan salat Jumat ke hari Ahad, niscaya mereka akan hadir bisa, mudah, dan tausiah gampang didengar, dapat ilmu lah mereka. Ini ngawur. Karena dengan merubah Jumat ke hari Ahad, banyak hal-hal yang qat'i dalam agama yang mereka labrak. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Mau diganti sama yaumil ahad. Apabila dikumandangkan azan di hari Jumat, tinggalkan jual beli, segera. Sekarang mau dirubah jadi hari Ahad. Tak mungkin, mustahil. Ini ada dulu tokoh nasional kita, dikarenakan oleh musim haji itu sering terjadi musibah, maka bagusnya haji buat 3 kali setahun. Ngawur. Saya katakan ngawur, karena dia bicara maslahat tidak mu'tabar. Justru maslahatnya adalah maslahat mulghah. Karena dibagi-bagi oleh para ulama maqasid masalah jadi 3 kan, ada maslahah mu'tabarah, ada maslahah mulghah, ada maslahah mursalah. Masalah mursalah ini yang menjadi sumber hukum oleh para ulama dalam kajian usul fikih. Saya kira sudah matang ini kajian usul fikihnya ini. Masalah mursalah. Maka yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali, al-maqasidu qiblatul mustahid, maqasid adalah kiblatnya para mustahid, itu tentu saja adalah mengembalikan hukum pada maslahat yang mu'tabarah. Atau setidaknya kemaslahatan yang benar-benar pasti, tapi tidak ada yang melarangnya, meskipun juga tidak ada yang menyuruhnya. Berapa banyak hari ini masalah-masalah baru yang terjadi dalam kehidupan kita bisa terjawab dengan menggunakan konsep al-maslahah. Stunning umpamanya. Stunning itu kan menimpakan besi problem. Jadi hewan-hewan yang besar-besar itu kayak sapi Australia, di rumah potong itu kan puluhan yang udah sembelih itu. Sebelum subuh harus masuk ke pasar-pasar. Kalau disembelih seperti menyembelih di hari raya Idul Adha itu, manual, itu 1 ekor bisa 1 jam, itu sekampung narik-narik tali. Baru bisa disembelih. Sekarang ada stunning. Stunning itu ditimpakan besi di kepalanya, pingsan dia, saat pingsan itu dia disembelih. Apa hukumnya? Bukankah agama melarang menyiksa hewan? Mendekatkan sembelihan sama kawannya aja nggak boleh kan? Mengasah-asah pisau depannya nggak boleh. Begitulah Islam menghargai. Ini nggak ditimpakan besi ke kepalanya, tapi dibahas oleh para ulama. Sehingga mereka menyimpulkan, seandainya stunning itu sekedar memingsankan, bukan itu yang mematikan. Kalau itu yang mematikan jadi bangkai dia. Tapi kalau sekedar memingsankan, maksudnya kalau tidak disembelih dalam beberapa menit, dia akan siuman dan tegak kembali.
Bukan itu mematikan. Dapat dibolehkan maslahah. Karena ada kemaslahatan. Nah, ini yang dimaksud dengan al-maqasidu qiblatul mujtahidin. Kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan telah melahirkan berbagai macam bentuk masalah baru dalam kehidupan. Baik masalah ibadah maupun muamalah sama aja. Masalah ibadah juga ada. Apa contohnya? Kalau kita haji 3 tahun terakhir ini, lontar jumroh kita di lantai 2. Yang kita lontar apa? Itu tembok, ada tembok yang dibangun. Tidak lagi tiang yang dulu ada pada masa Rasul. Tapi tembok yang dibangunkan, dibuat. Sah enggak itu lontarnya? Dia enggak lagi melontar, tiang ada di bawah. Tiang tuh enggak tinggi, dia lantai 2 segini, dia ini tiang sampai sini ujungnya. Dibuatkan temboknya sehingga batu masuk ke dalam lingkaran. Itulah para ulama mengatakan lontar jumroh itu bukan tiang sasarannya, tetapi sasarannya adalah masuknya batu ke dalam lingkaran. Sah. Bahkan seandainya kena tiangnya, lalu pantulannya keluar dari lingkaran, tidak sah lingkaran. Dulu waktu kami belajar di Masjid Nabawi ada session kita, dia contohkan begini, seandainya ada orang yang lontarannya tidak terlalu kuat, kena pala orang, dari pala ini masuk ke dalam, sah. Kena itu masuk. Jadi sasarannya bukan kena tiang. Nah, atas dasar itu dibangunkanlah temboknya, masuk ke dalam lingkaran, sah. Apa dasar membangun tembok lontar jumroh ini? Al-maslahah. Karena kalau dia melontar di lantai bawah, itulah dulu yang terjadi. Banyak jemaah Indonesia yang meninggalkan diinjak-injak dan lain sebagainya. Jadi solusinya bukan buat haji 3 kali setahun. Karena kalau dibuat haji 3 kali setahun, di mana salahnya? Salahnya adalah kapan dia Arafah. Karena Nabi mengatakan al-hajju, bukan yang untuk hadis, al-hajju Arafah. Yang haji sesungguhnya ada pada Arafah berapa kali 1 tahun? Sekali. Kalau buat 3 kali setahun, kapan hari Arafah? Jadi melanggar yang qat'i dalam agama. Jadi jangan sembarangan bicara masalah. Tidak boleh. Harus ada dawabit syar'inya, kriterianya harus jelas. Kalau tidak nanti hancur agama. Nah, jadi 2 ungkapan ulama ini menggambarkan betapa pentingnya kajian maqasid syariah. Saya mungkin ingin kita berdiskusi. Saya tadi sudah janjikan biar tidak terlalu lama saya berikan materi. Mungkin kita ada pada diskusi, Prof ya. Saya juga ingin berikan masukan-masukan apa sebenarnya diinginkan dari kajian maqasid syariah ini. Tapi yang saya sampaikan tadi saya kira adalah mukaddimah sekilas tentang apa yang ada pada maqasid syariah dan seperti apa urgensitas untuk kita pelajari. Terkait dengan bab pembahasannya tentu akan sangat banyak sekali itu ya. Mulai dari pembagian nanti atau dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita nanti untuk melaksanakan kajian itu. Saya kira itu dulu materi dari saya. Saya kembali serahkan kepada moderator. Silakan kalau seandainya ada hal yang kita perlu berdiskusi. Terima kasih Bapak Abuya Dr. Haji Hilmi Basri LSMA yang telah memaparkan kepada kita semua terkait pembukaan dari pengajian kita pada kali ini maqasid syariah. Oh ya, bagi bapak-bapak yang sudah ada menu makanan dan minuman yang telah terhidang, yang offline, mohon maaf yang online, yang online nggak dikirim ya, dipersilakan untuk mencicipi hidangan yang telah tersedia. Sembari itu, sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Dr. Haji Hilmi Basri LSMA tadi, kita buka sesi tanya jawab kepada kita yang hadir di ruangan dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di virtual. Kita buka sesi pertanyaan.
Izin Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, Pak Ustadz, Pak Rektor, Dr. Dekan, Pak Dekan, dan semuanya yang berhadir jemaah pada majelis ilmu pada pagi ini. Ini singgung juga oleh Ustadz. Yang pertama ini beberapa hari lagi kita akan berkurban. Tadi sampaikan juga oleh Pak Ustadz bahwa kulit itu tidak boleh dijual. Saya memang sering ditang oleh jemaah-jemaah sekitar kami itu tidak boleh dijual. Pernah beberapa tahun lalu, karena kita bentuk panitia, laksanakan, terjual, ambil ya. Alhamdulillah busuk semua Pak, tak ada yang mengambil. Lagi yang untuk bikin kerupuk-kerupuk kulit itu, jange itu, tak mau beli. Akhirnya tentu nama mubazir. Tapi sebelumnya saya juga pernah berdiskusi dengan beberapa ustadz, ada 3 ustadz itu yang saya pertanyakan untuk mengatasi hal tersebut. Jadi tahun berikutnya itu tetap kita jual, lalu biaya dananya kita menggunakan untuk umat, untuk kegiatan umat kita, jemaah. Itu satu. Apakah memang bisa kita laksanakan untuk jual dan sebagainya. Yang kedua, ini sering juga ini bermasalah juga bagi kita sebagai panitia. Daging korban itu kan ada kuponnya tuh Pak Ustadz. Kerja itu boleh nggak kita beri kupon juga atau apa namanya? Karena biasanya kalau di kota ini, di kampung saya itu pekerjanya itu tidak dikasih kupon, dia include kupon di rumah tangga. Kalau di kota, saya tengok beberapa kota termasuk tempat saya biasanya itu pekerja dapat 1 kupon gitu. Khawatir saya nanti kupon itu tidak berhak pula diterima. Nah, ini perlu kita kami pertanyakan juga ini. Nah, kalau tidak nanti apa cara kita? Tapi bincang-bincang juga, kalau tidak diberi nanti tak ada yang memotong, saya bilang. Bagaimana sapi sebanyak itu nanti? Nah, ini barangkali karena akan terjadi, akan dilaksanakan pada beberapa hari lagi, maka perlu kami ingin tahu ini supaya kami nanti bisa juga menyampaikan kepada rekan-rekan kami supaya jangan salah dalam akidah kita. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya di kompleks saya tinggal, kebetulan saya ketua masjidnya. Kami coba buat seperti ini untuk kulit. Kulit tidak dibagi sesuai dengan jumlah warga. Umpama warga 100, kulit tidak dipotong 100. Tapi kulit itu dipotong aja seberapa bisa, besar-besar, tidak masuk ke pembagian. Yang mau ambil, yang tidak mau jangan ambil. Belum daging dibagi, kulit dah habis. Jadi ditaruh di sebuah ember yang sudah dipotong-potong, enggak kecil kali, enggak pula besar. Pokoknya seberapa lah mungkin orang yang mau kulit silakan ambil, yang enggak mau jangan ambil. Karena kalau dia ambil juga tentu akan mubazir. Belum selesai daging dibagi tapi kulit sudah habis. Maka saya simpulkan alasan orang enggak mau, setidaknya di tempat saya enggak bisa terima. Karena lebih dulu kulit habis daripada menandakan orang mau. Ada mungkin yang tidak mau. Makanya jangan dipotong kecil-kecil. Kalau potong kecil-kecil, dibakar lama menyelesaikannya juga. Dan ukurannya juga kecil, maka orang tidak mau. Tapi kalau agak besar sedikit, dan hanya untuk yang mau, insya Allah. Kalau memang tidak ada yang mau sama sekali, lalu kemudian akan mubazir, barangkali bisa mengedepankan apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Karena di antara 4 mazhab, Abu Hanifah membolehkan jika seperti tadi itu terjadi.
Tapi sekali lagi hasil itu untuk bersama, untuk kemaslahatan umat gitu ya. Untuk fakir miskin bisa, tapi bukan untuk pemilik, bukan juga untuk panitia. Karena korban bukan milik panitia, tapi milik Allah. Orang ini pun sudah menyerahkannya atas nama Allah. Sehingga kenapa tidak boleh dijual? Jangan ambil lagi keuntungan dunia kita dari sesuatu yang sudah kita berikan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menunggu pahala. Yang kan sampai kepada Allah bukan kulitnya juga, bukan dagingnya, tapi pahalanya. Takwaan yang mendasar di kurban itu akan sampai kepada Allah. Yang kedua terkait dengan pekerja gitu ya, yang juga rata-rata dari masyarakat juga. Sebenarnya yang harus kita pahami, di hari itu sesungguhnya kita semua berkorban. Cuma ada yang mengorbankan katanya, ada dia seekor sapi atau kebau, ada yang mengorbankan tenaga dan waktunya ketika dia tidak memberikan uang. Maka dia mau diupah juga. Orang uang yang dikasihkannya, kita tenaga. Ada orang pinjam timbangannya harus kasih daging. Coba bayangkan, Pak pinjam timbangan Pak, untuk nimbang daging, jangan lupa dagingnya. Minjam timbangan aja harus diupah. Mana pengorbanan kita? Jadi sesungguhnya di hari itu semua kita bisa berkorban dalam bentuk yang berbeda. Sehingga tukang cincang pun dia merasa itu sebagai ibadah bagi dia, karena dia tidak sanggup berkorban. Tidak sanggup keluarkan uangnya, mungkin tidak ada uangnya, tidak cukup. Tapi tenaga tidak ada juga. Kalau itu yang dipahami, maka sekali lagi, kalau maqasidnya yang dilirik, tidak ingat dia upah tadi. Kalau upah kan dihitungnya, kalau kerja seharian biasanya segini nih, berarti upah saya minimal harus. Dan Nabi pun mengatakan, jangan kasih upah dari korban itu untuk penjagalnya itu. Seperti mau tukang sembelihnya. Tapi kalau mau dikasih juga, kata Ali bin Abi Thalib, wa nahnu na'khudhu min indina. Ambil dari yang lain. Bukan berarti tidak boleh. Umpama agar tidak sibuk masyarakat charter orang yang di Rumpo itu, rumah potong itu. Kan ahli itu, menguliti, bersih lagi kerjanya. Tidak ada daging yang terbuang. Kalau kita yang amatiran ini kan berapa banyak daging yang kalau tukang potong tuh bersih semua sama dia. Suruh dia, charter dia sehari, bayar seberapa. Jangan dari uang kurban, tapi ambil dari kas masjid atau dari mana itu boleh. Nah, maka yang seperti tadi itu, ketika dia sudah mendapatkan kupon dari rumahnya, itulah sebenarnya yang menjadi hak dia agar semua mendapatkan bagian. Jadi tidak diambil upah atas nama upah gitu ya, atas nama upah dari kurban. Biarlah dia juga memberikan kurbannya dalam bentuk tenaga dan dia akan berpahala dengan cara seperti itu. Cuma kadang-kadang kita tidak melirik pada pahala itu karena pahala itu abstrak, tidak konkret. Kalau sempat pahala dan dosa itu konkret, umpama jemaah 27 tadi itu kan, kalau jemaah kita muncul di sejadah 2.700.000 umpamanya. Tapi kalau sendiri muncul 100.000. Tidak muat masjid Uwir ini, tidak muat nih. Kalau dikonkretkan pahala oleh Allah. Tapi pahala dan dosa jadi ujian bagi kita. Dikonkretkannya dosa umpamanya. Sekali maksiat, benjol satu sini. Maksiat lagi, benjol sini. Tidak kan maksiat kita. Tapi ujian. Allah menguji iman kita. Seberapa sadar kita dan perintah dan larangan Allah itu. Nah, di akhirat baru didapatkan. Allah Subhanahu wa taala. Yang dari offline dulu, Pak. Terima kasih, Pak Ustadz. Walaupun pertanyaan ini berulang-ulang, tapi bagi saya pribadi masih menimbulkan keraguan. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih afdol? Korban di lingkungan sendiri, di tempat kerja, atau dari paguyuban organisasi? Karena semuanya
membuat surat permohonan untuk berkorban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masing-masing dapat surat surat panggilan. Nah, yang dekan harus korbannya di di kampus semuanya kan. Sementara dia yang manakah yang lebih afdal? Yang jelas keafdalan itu pertama ditentukan oleh kebutuhan. Di mana yang paling membutuhkan itu afdal. Itu di antara bentuknya. Kalau seandainya di komplek kita itu sudah dengan jumlah yang sangat sedikit, kurbannya banyak, tentu dia bagiannya sudah banyak. Sekarang ada permintaan di sekolah anak umpamanya. Nah, sekolah kan sering orang tua diajak itu. Orang tua agar bisa berkorban di sekolah anaknya. Sementara di komplek dia itu memang sudah banyak. Berarti enggak apa-apa di sana. Karena di sini. Tapi kalau di sini masih memerlukan, maka yang lebih utama itu di mana lingkungan kita berada. Karena di situ tempat kita bergaul, tempat kita berbagi. Di mana kita berada, itu tempat kita berkomunikasi sama mereka, tetangga kita itu yang membutuhkan. Maka baik dilaksanakan di situ. Maka tergantung yang manakah kira-kira yang bisa kita lihat lebih afdal. Sekarang ada pula orang mengajak untuk korban di Palestina umpamanya. Kan ada brosur-brosur korban. Boleh enggak? Boleh ya boleh. Tapi kalau dekat perumahan kita baru 1, sementara orangnya 200, ngapain di Palestina? Kita Muslim, sana juga Muslim. Dan akan banyak mereka mendapatkan jatah-jatah daging seperti dari Arab Saudi di musim haji. Itu daging korban yang pada musim haji itu untuk Saudi itu sudah cukup, sudah lebih. Ada yang dikalengkan, ada yang apa, nanti dikirim ke berbagai negara Muslim. Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa langsung memastikan lebih afdal di rumah, lebih afdal di paguyuban, lebih afdal di kampus, tapi mana kira-kira yang lebih membutuhkan. Saya kira kalau kita pertimbangkan seperti itu, kita bisa mendapatkan mana yang lebih afdal untuk kita lakukan insya Allah. Karena kalau kita lihat pada masa Nabi dulu, sebenarnya tidak ada pakai panitia itu. Masing-masing mereka kurban di rumahnya masing-masing. Sembelihlah masing-masing Tuhan. Nanti dia bagi-bagi, diantarkan. Sebagian untuk dia, sebagian untuk dibagi-bagi. Ada yang sebagai hadiah, ada yang untuk fakir miskin. Jadi masing-masing keluarga berkorban. Di kita sudah punya inovasi dan kreativitas sehingga diatur dalam bentuk kepanitiaan. Maka diaturlah dan bagaimana daging bisa dibagi secara merata. Sekarang seperti itu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Pak. Saya, Pak. Ya, makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak saya mengikut kajian Bapak itu dari kenalkan dulu Pak, saya Pak Sahirudin, Tata Usaha Fakultas Hukum, Pak. Dari pertama saya mendengar kajian Bapak tadi memang sangat-sangat menyentuh hati saya Pak, karena mengemukakan hikmah daripada hukumnya Pak. Sewaktu saya mendengarkan kajian Bapak, saya merasa seakan-akan Pak surga dan neraka itu di depan saya Pak. Kepingin saya rasanya merasakan apa yang Bapak sampaikan tadi semua. Tetapi Pak, Masya Allah. Tetapi gini Pak, setelah ini nanti saya beraktivitas lagi Pak, itu semua dengan mudahnya cepat hilang Pak. Saya kembali kepada kebiasaan yang biasa Pak. Yang saya tanyakan, di mana supaya apa yang kita dapat di kajian ini Pak, betul-betul tertanam di hati kita, dan menjadi iman di hati kita. Jangan setelah kajian, waktu kajian kita memang baik, luar kajian kita kembali seperti kehidupan lama Pak. Gimana caranya supaya setelah kajian ini memang kita ada mendapat hikmahnya Pak. Itu aja yang saya tanyakan Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Sahabat itu ngomong pada Nabi, ya Rasulullah,
Kalau kami lagi bersama kamu, itu benar-benar rasanya iman ini tinggi. Kak sudah rasa masuk surga. Tapi kalau seandainya sudah kita berpisah ya Rasulullah, nanti sampai di rumah, ketemu anak, ketemu istri, yang di masjid tadi hilang ya Rasulullah. Katanya. Apa kata Rasulullah? Hanzalah, sa'atan sa'ah. Wahai Hanzalah, ada saat-saatnya. Di mana ada saat di mana iman kita meningkat, ada pula nanti pengaruh-pengaruh lingkungan yang lain membuat iman kita menurun, tetapi Nabi mengajarkan bagaimana ketika iman kita menurun itu, kalau kita sadar dengan menurunnya iman, itu sesungguhnya sudah modal untuk berubah kembali menjadi baik. Maka yang diperlukan adalah bagaimana senantiasa ada kesadaran kita terhadap persoalan iman ini. Jadi wajar itu kalau bulan Ramadan itu ngaji semua, pakai peci haji semua. Sopir-sopir pun pakai peci haji semuanya. Dalam Ramadan, habis Ramadan, hilang kan? Nah, dan itu ciri-ciri iman manusia. Karena iman itu ada 3. Imanul malaikah, iman para malaikat la yazid wa la yanqus. Tidak bertambah, tidak berkurang. Imanul anbiya, iman para nabi yazid wa la yanqus. Tambah terus tapi tidak berkurang. Tapi imanun nas, iman manusia selain nabi yazid wa yanqus. Kadang bertambah dan kadang berkurang. Nah, oleh karena itu, ketika berada di masjid, wajar memang iman kita kuat karena orang semua beribadah. Kalau ada orang sholat, semuanya kita tidak sholat, itu keterlaluan. Dulu pada masa Nabi, Nabi sholat sama sahabat. Ada satu seorang sahabat yang duduk di belakang. Dia tidak sholat. Apa pertanyaan Nabi kepada dia? Muslimun anta? Kamu muslim enggak? Langsung pertanyaan Nabi, kamu muslim enggak? Karena orang sholat semuanya dia enggak kan? Dia bilang, saya sudah sholat tadi di rumah, di tenda. Ini alasan oleh jumhur ulama bahwa sholat jamaah tidak wajib. Itu sebagian mengatakan hukum tidak wajib. Karena ada tadi orang sholat dia sendiri, tidak. Nabi tidak menyalahkannya. Nabi malah mengakui apa yang dilakukan. Nah, oleh karena itu diperlukan bagi kita beberapa hal. Yang pertama sekali adalah berdoa kepada Allah agar tetap berada di jalan iman. Seorang nabi saja itu ada doa yang paling sering diucapkannya, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya di atas agama. Itu nabi. Seorang nabi itu doanya dijamin masuk surga, dosa sudah terhapus. Garansinya udah jelas tuh. Kita ini tidak ada yang dapat garansi masuk surga, tidak ada nih. Tapi Nabi doanya tsabbit qalbi ala dinik. Nah, kita perbanyak doa itu. Yang kedua, biasa mencari teman yang baik. Karena mencari teman yang baik itu bersama orang baik, bukan berarti kita tidak akan terjebak pada kesalahan. Tapi kalau kita salah, teman yang baik kita akan senantiasa mengingatkannya. Nah, oleh karena itu, jangan merasa bersedih, karena sahabat dulu pernah menanyakan untuk kepada Nabi. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kiat-kiat harus kita miliki. Semoga kita menyadari setiap kali terjadi kekeliruan dalam diri kita, dan kesadaran itu modal untuk berubah yang sesungguhnya. Sekali seperti itu, Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik Bapak Ibu, masih ada untuk bertanya yang online? Pak Dr. Randy? Oke. Cukup kayaknya Pak Pro. Cukup. Oke. Pak Agus Nimar ada ya? Ya, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak orang tua kita, Ketua Pembina Yayasan yang saya hormati, Pak Rektor, Pak Rektor, yang saya muliakan Pak Ustadz kita, Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Ini sebuah kajian yang menarik Pak Ustadz.
ketika kita diberi pemahaman mana harus memverifikasikan hukum atau hikmah, atau yang tadi Pak Ustaz sampaikan, terutama berkaitan mahasiswa nih Ustaz, memotivasi mahasiswa dalam hal misalnya tadi kita katakan yang berkaitan dengan motivasi Ustaz. Nah, kalau kita tadi solat, karena itu kalau dihukum dikaitkan kewajiban, mungkin orang lebih banyak solat. Tapi kalau mereka mengetahui hikmah sebalik itu, maka orang berbondong-bondong solat. Sepertinya misalnya ketika solat Isra, itu apa namanya, isi dan seluruhnya itu kan. Kemudian apalagi umrah dan haji, tamah gitu kan, jadi motivasi itu Ustaz. Nah, kalau kita kaitkan bagaimana kita sebagai dosen bisa memotivasi mahasiswa melalui hikmah ini, sehingga mereka termotivasi bahwa belajar itu bukan sekedar mengejar ijazah, bukan sekedar mengejar nilai gitu, tapi adalah untuk mereka akan dapat ilmu. Dengan ilmu itulah akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mungkin perlu ada tips Ustaz bagi kami ini, bagaimana caranya memotivasi agar mahasiswa tidak hanya sekedar mengejar nilai, yang itu merupakan kewajiban untuk jadi lulus itu Ustaz. Wajib juga nih hukumnya, tapi itu akan memotivasi mereka mendekatkan diri bahwa ilmu adalah salah satu upaya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Saya secara pribadi memang juga mengalami hal yang sama sebenarnya. Maka dalam pembelajaran saya, setiap pertemuan pertama saya itu mesti hubungannya dulu dengan agama, bukan dengan pelajarannya. Termasuk dia berpakaian. Saya bilang, kalian pakai jilbab ini, kalau karena rektor bisa ngasih pahala. Saya bilang itu. Kalau kalian pakai jilbab ini karena aturan kampus, keluar dari batas area kampus, habis aturan itu. Dan berapa banyak kita lupa dengan mahasiswa kita dengan ketika di kampus, dengan ketika dia berada di luar. Di kampus sudah pakai jilbab, di luar sudah tidak, karena jilbab hanya aturan. Itu yang pertama saya sampaikan. Termasuk soal belajar. Belajar ini sesungguhnya adalah perintah agama. Kalian duduk di kelas ini ibadah nih. Artinya ibadah itu jangan dipandang sebagai ibadah mahdhah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, itu iya juga, tapi itu mahdhahnya. Ada ibadah dalam artian luas yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu, belum mendefinisikan ibadah, istilah yang mencakup ke dalamnya semua yang diridhai dan dicintai Allah. Ibadah. Saya katakan seperti itu. Kalian duduk di kelas seperti ini, sesungguhnya adalah sedang beribadah. Karena Nabi kalian yang menyuruh belajar nih. Berarti kita mengerjakan perintah Nabi kan? Nah, sebenarnya memang harus dikembalikan kepada sejauh mana pemahaman agama yang ada pada mahasiswa. Oleh karena itulah, kalau benar-benar kampus ini akan berbasis iman dan takwa, jangan ada satu jurusan pun yang tidak diajarkan agama setidaknya untuk mata kuliah di awal. Yang umum, yang bersifat umum, kan apapun. Meskipun dia di fakultas umum, orang istilahkan umum gitu kan, atau agama. Saya pernah mengadakan penelitian pembelajaran di Ummul Qura. Salah satu dari yang dapat kami simpulkan, ada 3 bentuk mata kuliah yang diajarkan di setiap jurusan apapun. Dan itu bukan 2 SKS. Bisa 8 semester. Apa itu? Al-Quranul Karim. Dengan segala macam itunya, tentu saja kan ada sisi hukumnya, hadis dan sirah. Mau di kedokteran dia, mau di teknik dia, mau di fakultas apa, ini tidak pernah tinggal. Dan itu bukan 2 SKS. Sayangnya kalau di UIN kadang umpamanya di peternakan, ada itu umpamanya kajian akidah, tapi 2 SKS. Masuk semester 2 selesai nih ya, dapat nilai, tidak ada lagi bersentuhan dengan yang itu.
Tapi kalau seandainya kita siap untuk apakan yang inti tadi ini terus ada. Karena itu fungsinya membangun iman dan takwa tadi. Membangun keimanan kita. Dia mau jadi ahli apa saja silahkan. Tapi kalau bersamanya ada Al-Quran, bersamanya paham dia dengan sirah nabawi, mengenali sirah itu luar biasa sebenarnya. Bagaimana kita mengenali pribadi, sosok pribadi Nabi kita, itu akan sangat berpengaruh, bahkan sampai ke dalam saat dia berumah tangga nanti. Karena Nabi adalah seorang kepala rumah tangga. Nah, maka saya pikir banyak hal mungkin yang bahkan saya pun ikut merasakan, tapi apa yang bisa kita lakukan itu yang bisa kita lakukan. Mungkin sebagai rektor dia mungkin akan lebih banyak hal yang bisa dia lakukan. Sebagai dosen yang berhubungan langsung dengan mahasiswa, sampaikan kepada mereka, berikan masukan-masukan tentang bagaimana belajar ini sesungguhnya. Jangan hanya sekedar mencari nilai, tapi kalian sesungguhnya adalah sedang beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan bisa menambah semangat mereka untuk tetap belajar. Meskipun tidak juga salah kalau seandainya ujung-ujungnya mencari ijazah. Karena kalau disuruh belajar tiba-tiba di akhir tidak dikasih ijazah, mungkin keluar semua tuh. Pokoknya kita ibadah di kampus ini belajar. Di akhir tidak akan ada satupun dapat ijazah. Saya yakin minggu depan mahasiswa UIR keluar semua. Karena kehidupan kita memang kehidupan yang sudah seperti itu. Kita bukti fisik yang penting. Ada orang banyak ilmunya tapi tidak ada ijazahnya. Tidak diakui itu. Padahal ilmunya mengalahkan doktor. Tidak ada ijazahnya. Ada orang dapat di ijazah doktor, tidak pun ada ilmunya doktor. Ya kan? Itu zaman kita sekarang ini, itu masalahnya. Jadi harus dipadu dua-duanya. Ilmu dia dapatkan, iman diperkokoh, ijazah dia terima. Nah, itu saya kira integrasinya mungkin seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi Pak Dokter? Cukup. Ya. Bapak Ibu yang online ada Pak? Cukup. Ya, Masya Allah. Jadi Pak Dokter tutup lagi. Terima kasih. Mas Wira, dari Askaria bisa. Halo, Iya, bisa bertanya? Ya, dari Askaria, Pak. Iya, Pak Askar. Ya, terima kasih. Askaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal. Yang saya tanyakan sekarang tentang kurban, Pak. Mengenai kurban, ya. Kemarin pernah 15 tahun yang lewat, saya bendahara Masjid UIR, ya, Universitas Islam Riau. Jadi peserta kurban itu udah oke semua, kerbaunya sekitar 12 ekor. Jadi pas hari H-nya itu Pak, mati satu Pak. Jadi pagi itu nggak mungkin kita cari kerbau. Jadi justru karena itu orang yang pengikut kurban itu dimusyawarahkan sehingga kerbau kami itu mati itu. Orang yang ikut. Jadi bagaimana itu Pak? Apakah yang mati itu sampai kepada bersangkutan atau bagaimana itu? Barangkali itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum H-1 ya, mati pula kerbaunya. Mati itu nanti ada dua kemungkinan. Apakah mati memang karena kelalaian, atau memang kalau menjadikan umurnya sampai di situ. Mati kelalaian itu mungkin ya karena ditarik cebur atau tangga dipaksa, itu kan berarti ada andil kita. Tapi apa yang terjadi kalau seandainya dia sudah mati seperti itu, niat mereka sudah tercatat.
Korban bukankah sudah diawali sebelumnya dengan niat? Bahkan ada hadis Nabi, barang siapa yang sudah berniat untuk berkurban, maka ketika masuk 1 Zulhijjah, fala ya'khudz syai'an min sya'rihi wa azafirihi. Maka tidak boleh lagi dia memotong kukunya dan memangkas rambutnya. Mulai dari 1 Zulhijjah. Bagi yang berniat berkurban. Nah, jadi dia dibawa seolah-olah suasana seperti mereka yang berhaji, karena korban bagi kita yang tidak berhaji. Kalau mereka kan sana tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Kita dibawa suasana seperti itu. Itu anjuran yang datang dari Nabi. Maka kalau itu tidak terjadi, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena itulah yang terjadi. Niat yang jelas sudah tercatat. Seandainya ada kelalaian, nah ini terserah peserta apakah akan menuntut panitia untuk mengganti atau tidak, karena kelalaian. Kalau kelalaian wajar kalau dia seperti itu. Tapi kalau tidak kelalaian jangan dipersoalkan. Tidak mesti itu pula nanti akan menjadi penyebab di masyarakat gitu kan, panitia menjadi dibenci, dikucilkan atau dimaki-maki dan lain sebagainya. Sekiranya tidak ada gunanya itu. Allah Subhanahu Wa Taala alam, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu, ya. Assalamualaikum. Online masih lagi Pak. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, silakan Pak. Oh, terima kasih kepada Pak Kiai. Saya mendapatkan ilmu baru pada pagi hari ini. Nama saya Musa, dari Fakultas Hukum, jadi disiplin ilmunya berbeda sehingga ini merupakan ilmu baru bagi saya, terutama berkaitan dengan masalah perluasan definisi sunnah tadi. Itu sangat menarik bagi saya dalam rangka untuk mengaktualisasikan definisi sunat itu. Jadi di sana karena kita bicara masalah bil hikmah, kalau dari disiplin ilmu kami, saya menarik itu kalau dikolaborasikan dengan pandangan Kiai tadi itu, kita sudah berbicara bukan dari level formal, tapi sudah berbicara ke level substansi. Yang ingin saya pertanyakan terkait dengan masalah kita mendapatkan pencerahan terkait dengan masalah kewajiban, antara kewajiban dengan bil hikmah ini, yang ingin saya pertanyakan, karena ini juga adalah merupakan sambungan pertanyaan orang kepada saya. Karena ada juga dulu seorang pujangga, seorang budayawan, dia berpredikat pendidikan tertentu, itu dianggap adalah sebagai seorang yang memang bisa menjawab segala sesuatunya. Dia dianggap, karena dokter, dianggap sama dengan dokter. Jadi orang bertanya terhadap berkaitan masalah kesehatan kepada dia bukan bidangnya, dia seorang budayawan gitu. Maka dari itu saya juga menjadi ilmu baru dengan pertanyaan itu dalam rangka untuk melakukan suatu kontemplasi bahwa kita tidak, ilmu kita sangat terbatas dalam rangka untuk merespon terhadap segala sesuatu yang orang anggap kita adalah tahu semuanya. Maka dari itu saya ingin bertanya kepada Pak Kiai terkait dengan masalah bil hikmah ini, ataupun dalam disiplin ilmu yang saya tekun itu bukan lagi dari kita berbicara masalah forma, tetapi berbicara masalah materi ataupun substansi. Yang ingin saya pertanyakan begini Pak Kiai, dengan perubahan zaman seperti ini, sebagaimana yang Kiai sampaikan tadi, masalah definisi sunnah saja tadi itu sangat menarik bagi saya. Yang ingin saya pertanyakan,
kira-kira dengan beberapa pertanyaan tadi terfokus kepada berkait masalah kurban. Dengan kondisi kita seperti sekarang ini, pada wilayah ataupun daerah-daerah tertentu, mungkin tidak layak lagi menurut perkiraan saya secara material ya untuk menerima korban. Tetapi dia sudah memang semuanya terkesan seolah-olah sudah menjadi kewajiban sebagai seorang yang harus berkorban. Dalam hal ini kalau dalam konteks kita masalah kurban ini. Nah, yang ingin saya pertanyakan, apakah relevansi kewajiban itu dalam rangka untuk menyerahkan daging-daging kurban itu masih sesuai konteksnya, harus di lingkungan setempat. Sementara umpamanya di lingkungan setempat itu yang saya katakan tadi secara material sudah terbeban kewajiban untuk berkorban, tidak lagi menerima untuk menerima daging korban. Sementara dari sisi lain di daerah-daerah lain ya malahan hanya mendengar ada orang berkorban, sedangkan dia setahun sekali pun tidak merasakan makan daging. Sementara kita, maaf cakap, mungkin sudah dilarang dokter untuk makan daging. Nah, di sini apakah saya tidak tahu karena saya tidak ada disiplin ilmu saya, apakah runtuh hak untuk mendapatkan daging kurban dari lingkungan setempat itu dan menjadi kewajiban untuk menyerahkan kepada rakyat atau masyarakat di tempat-tempat tertentu yang memang tidak pernah mendapatkan daging, merasakan daging, menikmati daging selama kehidupannya setahun sekali, umpamanya karena taraf kehidupan sangat di bawah garis kemiskinan umpamanya. Nah, metodenya bagaimana kira-kira yang lebih tepat kalau memang ini bisa dilakukan suatu peralihan? Tadi kalau dicontohkan umpamanya pengalihan di Arab Saudi. Tapi kalau kita di daerah kita sini umpamanya apakah tidak perlu dipikirkan? Panitia korban itu yang dalam lingkungan setempat itu memang sudah terbebani kewajiban korban karena secara material dia memang punya kemampuan semuanya untuk dapat membelikan dari kewajiban umpamanya 2.500 satu orang itu dibelikan sapi atau jawi atau apa namanya, tapi diserahkan ke daerah lain di wilayah daerahnya yang dianggap tepat berdasarkan survei umpamanya berhak untuk menikmati yang memang mereka tidak pernah merasakan setahun sekali umpamanya daging gitu. Ini bagaimana pandangan hukum Islam berkaitan dengan masalah hal-hal seperti ini dan metodenya bagaimana kalau umpamanya ini layak untuk dipikirkan bersama-sama dalam rangka untuk mengaktualisasikan seperti Pak Kiai contohkan tadi definisi sunnah tadi itu saya sangat menarik sekali. Terima kasih atas pencerahannya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada beberapa hal yang harus dipahami dari ibadah kurban. Yang pertama, kurban itu adalah sebagai syiar. Kurban itu syiar. Dan syiarnya itu ada pada menyembelih. Syiarnya itu adalah iraqatud dam. Maka ada orang nanyakan begini, boleh enggak berkurban tapi tidak dalam bentuk hewan? Uang harga hewan itu dibagi-bagi ke fakir miskin. Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Karena kurban itu syiar. Syiar dan syiarnya ada pada iraqatud dam. Menyembelih itu salah satu dari ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka tidak boleh kita menyembelih atas nama selain Allah. Kita sembelih hewan itu atas nama selain Allah jadi haram dagingnya. Umpamanya sesembahan untuk selamat dari gangguan jin atau apa, disembelihlah hewan umpamanya. Jadi haram itu. Begitulah nilai ibadahnya pada korban. Jadi salah satu dari ibadah yang afdal di sisi Allah itu korban dengan menyembelih hewan atas nama Allah. Jangan palingkan. Dan itu ada pada ibadah korban. Kenapa tidak boleh atas nama selain Allah? Hewan ini yang menghidupkan siapa? Allah. Kalau dia minum air datang dari langit dari siapa? Allah. Kalau dia makan rumput siapa yang menumbuhkan? Allah. Masa apa disembelih atas nama selain Allah? Maka jadi haram dia. Maka ibadahnya itu dalam bentuk menyembelih. Nah, yang kedua, yang berhak untuk memakan hewan korban itu bukan hanya fakir miskin.
Bukan hanya fakir miskin. Fakir miskin itu sebahagian dari yang berhak. Tapi ada 3. Pertama, pemilik korban itu sendiri. Yang kedua, sebagai hadiah kepada siapa yang mau dia kasih. Saya berkorban nih, saya ingat umpamanya rektor UIR kawan saya ingin saya beri hadiahkan, boleh? Atas nama hadiah. Yang ketiga baru atas nama fakir miskin. Nah, oleh karena itu, sekaya apapun komplek itu orangnya, tidak ada yang miskin satupun, syiar korban jangan ditinggalkan. Tetap dianjurkan di situ melaksanakan korban, karena syiarnya itu yang ibadah kepada Allah. Bukan berarti nanti, kita ini kan bahkan makan daging aja sudah ada ini, dikirimlah semua sapinya ke wilayah lain. Mereka sekomplek meninggalkan syiar ini, salah. Harus ada syiar itu. Jadi menyebarlah di seluruh bumi Allah ini syiar yang tadi itu. Walaupun mereka kaya-kaya, mereka tidak makan dan tidak dagingnya, ya tidak ada masalah. Bisa mereka kasih ke siapa, mungkin ke komplek yang tetangga, yang barangkali mungkin tidak seperti mereka. Atau komplek itu mengadakannya, diundang orang atau dibagikan ke fakir miskin siapa yang menginginkan. Yang jelas syiarnya hidupkan. Nah, itu disitulah letak ibadahnya. Nah, oleh karena itu seperti yang tadi itu tidak ada masalah kalau seandainya diberikan kepada fakir miskin yang di luar. Boleh juga, karena memang yang di dalam barangkali ya tidak lagi terlalu membutuhkan, bahkan rekomendasi dokter agar jangan makan daging lagi otomatis, tapi syiarnya jangan ditinggalkan. Syiar ini yang penting untuk dijaga. Perkara daging dikasih ke siapa itu insya Allah tidak masalah. Dan sekali lagi untuk diketahui bukan hanya untuk fakir miskin, tapi untuk yang lain. Untuk sebagai hadiah orang yang kita ingin dapatkan dari kita, itu dibolehkan oleh agama. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya, kalau pada siapa tadi? Ini dalam kondisi itu atas 20 Juli, pas hari raya itu. Sedangkan sekarang masjid sudah mulai instruksi ditutup. Kalau seandainya nanti ibadah kurban itu tidak diperbolehkan dalam kondisi COVID, sedangkan batas pemotongan itu ada 3 hari kasih, apakah benar itu? Bagaimana antisipasi nanti kalau misalnya ini di larangan pemerintah untuk pemotongan hewan kurban itu dilakukan di masjid dan kita tidak bisa menyaksikannya? Iya, tidak menyaksikan. Kemudian satu lagi Ustadz, masalah kata Ustadz tadi pembagian daging. Jadi saya ikut salah satu masjid itu. Kita tuh hewan yang kita dapat kurban itu dari hewan kurban kita. Itu. Sepertiganya kita dapat, kemudian kita bisa memberikannya kepada yang sanak saudara kita yang kita bisa berikan. Tapi ada di masjid itu kita nggak tahu, kita terima daging itu nggak tahu sapi siapa, yang abdolnya yang mana Ustaz? Baik, terima kasih. Memang dengan adanya COVID banyak hal-hal yang berpengaruh pada ibadah kita. Bahkan termasuk sholat pun mudah-mudahan ini benar-benar alasan yang karena dulu sebelum mau Idul Adha enggak ada kayaknya dilarang-larang. Ini mohon maaf nih Pak Rektor. Setelah dekat-dekat Idul Adha ada mulai muncul zona merah aja kayaknya. Tapi bagaimanapun kita harus waspada, harus antisipasi, ikut mentaati apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kalau katanya prokes harus dijaga, ya prokes. Sehingga mungkin muncul pertanyaan, salah satunya seperti tadi, bagaimana kalau kita tidak menyaksikan hewan kurban kita sendiri? Tidak disyaratkan menyaksikannya. Memang lebih baik yang berkorban itu kalau bisa dia yang menyembelih, itu yang paling baik. Tapi boleh diwakilkan ke orang lain. Nabi pernah
berkorban 100 ekor, 60 dia yang nyembelih. Selesai 60 capek dia. Hei Ali, katanya, tolong lanjutkan sembelihan ini. Berarti hadis itu menjawab pertanyaan tadi itu. Boleh langsung, dan itu yang lebih baik, boleh diwakilkan kepada orang lain. Dan seandainya memang kondisi tidak memungkinkan untuk menyaksikan, tidak masalah. Yang penting itu atas nama kita. Maka yang menyembelih itu harus tahu dia, kalau perlu dia baca nama itu milik siapa yang dia sembelih ini. Dan dia niatkan untuk orang yang tadi ini. Kalau waktu haji itu kan, kalau pernah menyaksikan penyembelihan itu, dibacakan dan digantungkan di leher onta itu di sini, nama itu. Itulah miliknya. Sehingga pas disembelih, yang menyembelih tadi tahu untuk siapa yang disembelih. Jadi tidak disyaratkan untuk langsung menyaksikannya. Kalau bisa, baik. Kalau tidak, apalagi dengan kondisi sekarang mungkin tidak mesti. Kemudian, memang yang tepat itu adalah ketika kita mendapatkan jatah dari sapi kita sendiri, karena itu yang sapi kita. Maka panitia lah yang harus maksimal dalam persoalan ini. Dan harus disadari memang. Itulah bukti, itulah pentingnya ada koordinator-koordinator. Kami terapkan itu, saya sebagai ketua masjid di kompleks saya, ditetapkan. Umpamanya yang 1 ekor ini ada 7 orang sebagai satu koordinatornya, dia yang dibagikan itu adalah yang sapi dia. Kalau tidak campur-campur nanti kan, karena memang ada hak dia dari hewan yang dia korbankan. Ada juga di antara peserta saya ambillah, saya dibagikan. Udah, saya untuk tidak sambil, bolehkah? Boleh. Jadi semua saya dimanfaatkan oleh orang lain. Maka itu orang yang harus maksimal dalam menentukan itu. Allah Subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Ini terkait kurban dan masalah, Ustaz. Jadi terakhir-terakhir ini ada himbauan termasuk di Muhammadiyah untuk mengalihkan dan kurban ini untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak COVID gitu. Jadi dan itu banyak juga selain Muhammadiyah saya baca untuk yang sekarang ini gitu ya. Nah, itu seperti apa tanggapan Ustaz? Jadi dana kurban kita ini udah pindahkan anggarannya untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID. Itu kan target masalah juga itu. Mohon tanggapannya. Karena ini udah secara nasional kayaknya udah mau wacana juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada banyak wacana sebenarnya dalam persoalan ini. Ada yang sifatnya sudah menasional, ada yang sifatnya individu. Yang individu saya maksud itu, saya pernah mendapatkan pertanyaan, Pak Ustadz, ini kan zaman COVID, boleh enggak korban saya itu saya masak semuanya, saya masak dengan korban itu, lalu saya bagi-bagikan semuanya. Jadi yang dibagi itu yang sudah masak. Itu wacana individu kan. Jadi orang tak direpotkan lagi dengan kerja-kerja lain, tapi tinggal dia aja yang mengurus, dia masak lalu kemudian dia bagi. Padahal kalau korban kan biasanya tidak yang sudah dimasak ya, kecuali akikah. Karena dimasak dalam jumlah banyak tentu akan merepotkan dia, dan agama tidak ingin merepotkan. Tapi kalau dia mau melaksanakan, bisa jadi itu menjadi kebaikan, satu kebaikan lain, bertambah kebaikannya kan, karena tidak sekedar yang mentah tapi yang sudah masak. Adapun yang tadi itu, seandainya dia alihkan dananya, berarti dia dana itu tidak bisa disebut sebagai dana korban. Karena yang korban itu iraqatud dam, itu mesti itu. Yang korban itu adalah menumpahkan darah, menyembelih, itu yang ibadah itu. Tapi seandainya dia tidak lakukan itu, dia alihkan, insya Allah dia dapat pahala. Karena dia juga membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Baik, insya Allah. Tapi tidak bisa disebut itu sebagai korban. Karena inti pada korban, sekali lagi itu adalah iraqatud dam, menumpahkan darah itu. Allah, sama dengan pertanyaan, ini kan haji ditutup, tidak bisa. Karena umur sudah sakit gini Pak Ustadz, saya cabut saja jadwal keberangkatan saya, uang haji itu yang sedekahkan, boleh enggak? Kan ada mungkin Bapak pernah mendapatkan yang seperti itu, yang pertanyaan seperti itu kan.
dia tidak ada sebut haji, tapi ini sebagai sebuah kebaikan karena dia sudah memberikan satu bentuk kebaikan kepada orang lain. Apalagi kalau hajinya haji yang kedua, mungkin akan lebih baik untuk tidak. Tapi kalau hajinya haji yang pertama, tetap lebih baik memperjuangkan tetap haji sebab itu adalah rukun Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Pada akhirnya waktu juga yang membatasi kita Bapak Ibu, para jemaah yang mulia, luar biasa sekali. Mudah-mudahan pada episode berikutnya lebih semarak lagi dan banyak kita. Saya selaku moderator pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua Bapak Ibu dan mohon maaf atas kekeliruan dalam ucapan atau penyampaian. Pada akhirnya agar kita mendapatkan keberkahan, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya Alhamdulillah hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.